Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairul Al-Basri di Pelanta Amko Channel. Pelanta Amko Channel adalah channel yang menghilangkan informasi dan ilmu pengetahuan sesuai ditonton untuk seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih telah klik video ini. Setelah Anda menonton video ini, silakan di like, di komen, dan di subscribe atau dibagikan ke sosial media Anda. Kisah ibu pendonor ginjal. Seorang ibu yang sudah lanjut usia dan kaya raya akan melakukan cangkok ginjal. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, ternyata satu di antara calon donor memenuhi syarat. Dia adalah seorang ibu muda yang miskin. Kedua ibu ini harus bermalam di rumah sakit untuk persiapan operasi cangkok ginjal. Keesokan harinya, sebelum masuk ke ruang operasi, ibu kaya ingin bertemu dengan ibu miskin yang bersedia mendonorkan ginjalnya. Sampai di depan kamarnya, ibu kaya mendengar ibu pendonor ginjal sedang menangis. Setelah memperkenalkan diri, ibu kaya bertanya, "Apa yang menyebabkan ibu menangis?" "Saya terpaksa menjadi pendonor ginjal karena saya sangat butuh uangnya. Suami saya telah meninggal. Saya harus merawat 3 anak saya yang masih kecil. Saya khawatir setelah ginjal saya diambil, apa saya masih kuat menemani anak-anak sampai dewasa?" ujar ibu pendonor ginjal dengan sedih. Mendengar penuturan ibu pendonor ginjal itu, ibu kaya merasa terharu. Kemudian berkata, "Saya sudah tua. Sudah begitu banyak pengalaman indah yang saya alami. Saya pikir saya tidak perlu lagi ginjal. Biarlah, kalau usia saya sudah sampai batasnya, saya meninggal dengan penyakit ini. Ambillah uang ini sebagai bantuan dari saya untuk membiayai hidup dan sekolah anak-anakmu." Operasi akhirnya dibatalkan. Kedua ibu itu kembali ke rumah masing-masing. Setelah beberapa lama kemudian, ibu kaya itu tidak merasa sakit dan tidak mengalami masalah dengan ginjalnya. Dia kembali melakukan cek ke rumah sakit. Dokternya terkejut sebab ginjalnya telah berfungsi kembali dengan baik. Secara medis, hal itu sulit dan jarang terjadi. Ternyata dengan ketulusan berdana dalam jumlah yang besar dan memutuskan untuk hidup dengan penyakitnya, malah penyakitnya disembuhkan secara alamiah. Para pakar kesehatan mengatakan kesembuhan seperti ini disebut dengan quantum healing. Tidak jelas mekanismenya. Ada proses yang terjadi yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran saat ini. Para ahli hanya bisa menjelaskan ada mekanisme psikoneuroendokrin imunologi. Mekanisme yang bermula dari kalbu atau pikiran yang nantinya mempengaruhi sistem saraf dan seterusnya mempengaruhi fungsi hormonal dan sistem kekebalan tubuh dalam mencegah atau menyembuhkan suatu penyakit. Pikiran adalah pengendali segala sesuatu. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ketulusan mereka mendamaikan pikiran mereka sendiri, dan mereka beroleh karma baik berupa kesehatan dan kebahagiaan. Keindahan hidup bukan tergantung bagaimana kamu bahagia, tetapi bagaimana orang atau makhluk lain bahagia karena kebaikanmu. Oke bro, terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairul Al-Basri mengundurkan diri. Terlebih dan terkurang, salah dan janggal, saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanta Amko, tetap di hati.